Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batara Ayi Meata dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen di tahun 2025. Di video ini saya akan menyampaikan dan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Pertanian, yaitu mata kuliah Teknologi dan Pemanfaatan Hasil Samping Perairan. Di dalam video ini akan memaparkan terkait dengan delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah Teknologi dan Pemanfaatan Hasil Samping Perairan. Delivery nanti akan mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Selanjutnya di bagian interaction akan membahas terkait dengan metode pembelajaran dan LMS yang akan digunakan. Kemudian adalah assessment yang akan menjelaskan terkait dengan sistem penilaian. Bagian terakhir di video ini adalah rekaman proses pembelajaran secara langsung di kelas di mata kuliah Teknologi dan Pemanfaatan Hasil Samping Perairan. Oke, selanjutnya kita mulai dengan deskripsi mata kuliah terlebih dahulu. Mata kuliah Teknologi dan Pemanfaatan Hasil Samping Perairan merupakan mata kuliah pilihan program studi ilmu perikanan yang diberikan untuk mahasiswa di semester 6 dengan bobot sebesar 3 SKS yang nantinya terdapat 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali tatap muka dan 1 kali UTS serta 1 kali UAS. Mata kuliah ini menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menciptakan dan mengembangkan produk-produk yang inovatif bernilai tambah dari hasil samping perairan seperti tulang, kulit, kepala, jeroan, dan lainnya dari hasil perairan. Kemudian nantinya akan dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai macam produk di bidang pangan, farmasi, kedokteran, dan sebagainya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan jenis dalam pengolahan hasil samping perairan, serta mampu menganalisis permasalahan limbah berdasarkan studi kasus, di mana kemudian nanti akan disampaikan hasil studinya dengan lugas dan juga jelas. Ini merupakan capaian pembelajaran di mata kuliah ini yang biasanya kita sebut, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk sub CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan aspek penting dalam pengolahan limbah hasil perairan. Selanjutnya untuk sub CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan klasifikasi dan karakteristik limbah hasil perairan serta pengolahannya. Selanjutnya untuk sub CPMK ketiga, mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis produk yang dapat diciptakan dari hasil samping perairan seperti kitin, kitosan, dan glukosamin. Selanjutnya untuk sub CPMK keempat, mahasiswa nantinya mampu mendeskripsikan konsep dan teknologi dalam pengolahan penyamakan kulit ikan. Kemudian di minggu ke-8 nanti akan diisi dengan asesmen atau pengujian, yaitu berupa ujian tengah semester atau UTS. Untuk sub CPMK kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan teknologi pengolahan produk hasil samping berupa kolagen, gelatin, hidrolisat protein dari hasil samping perairan. Lalu sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan proses pembuatan pupuk cair dari limbah hasil perairan. Kemudian untuk sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan produk hasil samping perairan seperti crackers dan juga biodiesel dari hasil samping perairan. Selanjutnya untuk sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menciptakan produk inovasi dari hasil samping perairan. Dan kemudian pada minggu ke-16 nanti akan ditutup dengan asesmen berupa ujian akhir semester dan juga ujian akhir praktikum. Dan ujian ini nanti akan dijadwalkan oleh prodi dan juga fakultas. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari delivery, di mana mata kuliah Teknologi dan Pemanfaatan Hasil Samping Perairan disampaikan secara sinkron dengan kuliah tatap muka secara langsung,
dan secara asinkron menggunakan Learning Management System atau LMS yang diterapkan pada mata kuliah ini. Dan ditunjang dengan adanya project based learning, yaitu membuat inovasi produk hasil samping perairan yang akan dipresentasikan di akhir perkuliahan. Yang kedua, interaction, ini merupakan bagian tanya jawab secara langsung dan juga kuis yang nanti akan menggunakan LMS juga. Yang ketiga yaitu assessment, di mana assessment yang saya lakukan berupa penilaian yang terbagi atas nilai partisipatif sebanyak 20%, yang terdiri atas kuis, diskusi, dan juga kehadiran, nilai UTS dan UAS sebanyak 20%, dan project base sebanyak 60%. Nilai akhir mahasiswa nantinya akan saya infokan melalui grup WhatsApp terlebih dahulu sehingga nantinya mahasiswa tahu, dan jika merasa belum memenuhi terhadap nilai tersebut dapat mengajukan remedial apabila sesuai ketentuan dan mendapat persetujuan dari universitas. Demikianlah uraian singkat mengenai mata kuliah teknologi dan pemanfaatan hasil samping perairan yang saya ampu. Berikut saya tampilkan dan juga wujudkan berupa cuplikan video suasana perkuliahan pada pertemuan pertama mengenai konsep, kondisi, permasalahan, dan solusi limbah hasil samping perairan yang akan ditayangkan sesaat lagi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di program studi pertanian, ya, Fakultas Pertanian, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah pilihan program studi ilmu perikanan, khususnya konsentrasi THP, ya, di Fakultas Pertanian. Di mana mata kuliah kita kali ini yaitu mata kuliah teknologi pemanfaatan hasil samping perairan. Dan ini kita masuk pada minggu pertama, ya, teman-teman. Jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dan dia 3 SKS, ya, dimana untuk 2 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya praktikum, ya. Jadi teman-teman nanti setelah teori kali ini akan ada praktikum, ya, yang akan dilaksanakan di hari yang berbeda. Dan untuk pertemuan kita pertama kali ini kita akan membahas tentang kondisi, permasalahan, dan solusi limbah hasil samping perairan di Indonesia, ya. Sebelum kita masuk teknologi, kemudian produk, dan bagaimana pemanfaatan dan pengolahannya, kita perlu tahu terlebih dahulu kondisi seperti apa limbah hasil samping perairan yang ada di Indonesia kali ini, ya. Kita tahu bersama limbah itu merupakan, atau hasil samping itu merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani, ya, karena ketika tidak ditangani dengan baik, apa yang akan terjadi? Permasalahan lingkungan akan timbul dampaknya, ya. Kemudian sebelum saya masuk ke slide sebelumnya, teman-teman di sini mungkin ada yang tahu terlebih dahulu apa itu hasil samping perairan? Ada yang tahu? Silakan teman-teman. Ya, apa itu hasil samping perairan? Hasil samping perairan itu produknya, Pak, itu bagian-bagian dari ikan dan biota laut lainnya. Itu kayak bagian-bagian selain bagian utama dari seperti kepala ikan, terus cangkang kerang itu bisa dijadiin pitosan, terus tulang ikan bisa dijadiin tepung tulang ikan, dan bahan pembuatan gelatin. Terus untuk kulit juga bisa dibuat jadi kerupuk dan sebagainya. Oke, terima kasih Jilang atas jawabannya. Jadi benar, ya, hasil samping perairan itu merupakan produk yang dihasilkan dari produk utama hasil perairan
di mana di produk hasil prair pasti akan ada limbah atau hasil sampingnya. Ya, di industri, misalnya industri udang itu banyak sekali hasil sampingnya berupa kulit, cangkang, kepala, bahkan jeroannya juga termasuk dalam hasil samping prair. Sehingga bagaimana kita bisa mengatasi dan juga memanfaatkannya di mata kuliah ini nanti akan kita pelajari di kedepannya. RPS sudah saya berikan di LMS, teman-teman bisa lihat masing-masing di LMS masing-masing ya, sehingga nanti bisa dibaca secara rinci, deskripsi, kemudian juga capaian pembelajaran sampai sub capaian pembelajarannya. Di sana sudah diberikan ya. Baik, untuk kali ini kita akan bahas tentang kondisi terlebih dahulu dan juga permasalahan yang terjadi seperti apa dan juga bagaimana solusinya. Kita tahu bersama di bumi kita ini ya, kita sekarang darurat sekali yaitu terkait permasalahan lingkungan ya. Walhi menyatakan bahwa Indonesia itu sedang mengalami perubahan iklim yang sangat cepat sekali ya, dimana yang kita ketahui di berita ya, diberitakan bahwa setiap tahun itu akan terjadi peningkatan suhu ya, bahkan bisa sampai 1 derajat Celcius peningkatannya. Ini tentu akan berdampak sekali di berbagai macam aspek ya. Kita tahu bersama yang paling besar menyebabkan permasalahan limbah itu dari bahan bakar fosil. Kemudian juga hutan yang selalu ditebang dan juga berbagai macam permasalahan seperti misalnya sampah rumah tangga dan sampah industri yang masih belum ditangani dengan baik ya. Kita lihat di sini, ini ada persentase permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Ini 10 besar. Yang paling tinggi yaitu 40% yaitu sampah. Ya, sampah ini dari mana datangnya? Bisa dari industri, bisa dari rumah tangga, ya. Dan yang paling besar tentu dari rumah tangga yang sampai sekarang mungkin belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Ya, sehingga ini menjadi latar belakang kita bagaimana kita harus bisa concern ya terhadap permasalahan lingkungan, terutama hasil samping atau limbah yang dihasilkan dari produk-produk perairan. Walaupun produk perairan itu merupakan limbah organik ya teman-teman semuanya ya, kita tahu bersama dari mata kuliah sebelumnya, limbah hasil perairan itu seperti contohnya jeroan itu kan mudah sebenarnya diurai dalam tanah ya, namun tetap memberikan dampak lingkungan ya, dari baunya, kemudian dari unsur-unsur yang diterima oleh tanaman itu memberikan pengaruh yang signifikan juga, sehingga perlu ditangani dengan baik. Dan kita tahu bersama juga limbah hasil perairan itu juga harusnya nol ya, atau zero waste. Pemerintah sekarang mencanangkan zero waste pada limbah hasil perairan atau hasil samping perairan. Artinya tidak ada lagi sebenarnya limbah dari industri maupun rumah tangga yang semuanya dari hasil perairan itu dibuang ke lingkungan. Semuanya harus bisa diolah dengan baik ya, dimanfaatkan dengan baik. Ini tujuan dari mata kuliah yang akan kita sampaikan pada satu semester ke depan ya. Kondisinya seperti apa sebenarnya yang ada di Indonesia saat ini dari hasil samping perairan atau hasil perairan kita, dimana kita tahu bersama ya, pangan di hasil perairan itu merupakan kaya akan protein ya, kaya akan zat gizi protein, dimana ini menyumbangkan lebih dari 20% ya konsumsi protein rata-rata per kapita manusia ya, sehingga hasil perairan ini sangat besar sekali dampaknya untuk dari bidang pangan, dari aspek pangan. Kemudian edible portionnya atau yang bisa dimakan itu hanya sedikit sebenarnya ya. Kebanyakan kita itu ya paling makan dagingnya aja, daging ikannya aja. Kalau dari kulitnya jarang ada yang bisa makan, atau dimakan dengan kulitnya juga ada juga. Cuma ada yang kulitnya, yang terutama paling sering dibuang jeroan dan juga tulang dan juga kepala, ya kan ya. Lalu bagaimana? Dari datanya itu 30-70% itu setidaknya ada produk samping yang dibuang ke lingkungan, ya.
Artinya 50 juta ton setiap tahunnya itu diproduksi dari limbah hasil samping perairan di seluruh dunia, ya. Sehingga sayang sekali ketika pemanfaatan itu tidak memadai, teman-teman semuanya. Ya, kalau misalnya kita bisa melihat prospek ke depan hasil samping perairan ini, seperti contohnya tulang ikan. Tulang ikan bisa kita jadikan tepung tulang ikan, bisa kita jadikan kolagen, ya, yang tentu bisa berdampak pada nilai ekonominya, ya. Sehingga ini yang harus kita concern bersama tentang hasil samping perairan. Beberapa digunakan seperti produk-produk penilaian rendah seperti tepung ikan, pupuk hasil pertanian, ya, pupuk pertanian, kemudian silase, dan juga sisanya itu semuanya dibuang ke laut dan juga ke sungai. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, ini kondisi yang ada di perairan, yang ada di hasil samping perairan di Indonesia. Ya, industri itu masih belum banyak yang mengolah hasil sampingnya, apalagi yang skala rumah tangga. Ya, skala rumah tangga masih belum terorganisasi dengan baik. Kita lihat dari gambar ini, teman-teman bisa lihat semuanya. Ini limbah-limbah hasil perairan yang ada saat ini di lingkungan, ya, dan dibuang dari produk-produk utamanya dari daging. Misalnya kulit, ya, ada kulit udang, kulit ikan, kemudian ada tulang, ya, ada juga jeroan atau minyak ikan di dalamnya. Dan ada juga ikan-ikan mungkin yang tidak dimanfaatkan atau sudah busuk, itu juga menjadi limbah, teman-teman semuanya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengolahnya dengan baik untuk mendapatkan nilai tambah? Kalau kalian lihat dari sini semua kan, apakah ini memiliki nilai, teman-teman? Enggak kan, ya? Ini tidak ada nilainya sebenarnya. Kalau dijual atau dipasarkan itu tidak memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari teknologi apa yang bisa kita buat, kita manfaatkan untuk memberikan nilai tambah pada limbah-limbah ini. Ya. Nah, solusinya otomatis kita harus bisa mengolah hasil-hasil samping perairan tersebut untuk dijadikan produk-produk bernilai tinggi, seperti misalnya kolagen, gelatin, minyak ikan, pestisida bioaktif, ya, kemudian kitin, kitosan, glukosamin, dan sebagainya. Masih banyak zat-zat ataupun bahan bioaktif lain yang bisa kita ambil dari limbah hasil samping. Jadi itu yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian membuang produk samping ini atau menggunakannya hanya untuk produk bernilai rendah, ini akan menjadi pemborosan. Ya. Saat ini memang sudah ada yang mengolah untuk tulang dijadikan tepung tulang ikan, dijadikan pupuk. Hanya saja itu kan memiliki nilai yang rendah. Kalau kalian teman-teman nanti bisa lihat di data, ya, nanti akan saya tunjukkan. Itu perbedaan yang signifikan antara pupuk dan juga tulang, ya, pupuk dan juga tepung tulang ikan. Dibandingkan kalau kita buat jadi kolagen, kita jadikan gelatin, kita jadikan kitin, itu akan menambah nilai menjadi lebih tinggi, nilai ekonomi menjadi lebih tinggi. Ini contohnya produk-produk hasil samping perairan yang sekarang sudah dipasarkan, ya, seperti kulit ikan pari. Ya, ini kan tidak berharga sebenarnya. Kalau misalnya kita jadikan dompet, ini menjadi harganya bisa menjadi jauh lebih tinggi. Kemudian ada tepung pupuk organik, ya, cair dari jeroan ikan. Kemudian ada pernak-pernik atau biasanya dari cangkang rajungan atau cangkang kerang. Kemudian juga ada glukosamin, produk kulit ikan, dan juga minyak ikan. Ini semua dari hasil samping, bukan dari produk utamanya, bukan dari daging, ya. Nah, ini bisa kalian lihat teman-teman semuanya. Ini supaya kalian bisa lebih termotivasi, gitu, ya, ingin membuat suatu produk inovasi dari hasil samping perairan. Di mana data, ya, menyebutkan, saya cari dari data ini menyebutkan bahwa tepung ikan itu harga pasarannya sekitar 25 ribuan. Kalau tepung tulang ikan itu dijadikan fish meal, dan tulang ikan itu dijadikan fish meal, itu harganya hanya 25 ribu. Tapi kalau sudah dijadikan kolagen, ini bisa meningkat tajam menjadi 200 ribu. Meningkat berapa kali lipat? Ya, bisa hampir 10 kali lipat harga jual. Jadi kita masih mending
milih untuk diolah jadikan apa? Untuk dijadikan kolagen, gelatin dan sebagainya. Kalau kita ingin menjadikan tepung tulang ikan saja ya harganya itu akan datang lebih murah. Ya. Nah, sehingga dari itu semuanya tadi sudah saya sebutkan berbagai macam jenis, kemudian berbagai macam produk hasil samping perairan. Saya ingin bertanya teman-teman semuanya. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Atau mungkin saya yang bertanya ya. Kira-kira dari semua jenis produk-produk hasil samping perairan tadi, ada yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan beberapa aja saja? Silakan. Ada yang bisa? Ya, sekarang ini. Dari yang tadi sudah sama komentar ya, saya nangkep itu dari ikan misalkan, ikan itu tulang jadiin kolagen. Terus dari kulit kita bisa jadiin gelatin. Terus jeroannya itu bisa kita buat jadi minyak ikan. Lalu untuk yang susah sehat atau yang udang itu bisa kita olah lagi, cangkang sama kepalanya jadi pitosan. Terima kasih Bu Nene atas jawabannya. Itu ya. Jadi saya harap semuanya paham tentang jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan dari hasil samping perairan. Kemudian tadi fokus dari materi kita kali ini yaitu tentang bagaimana mengatasi permasalahan limbah hasil perairan tadi. Ya, dengan meningkatnya produksi perikanan kita, ya, dari hasil samping berupa tulang, kulit, sirip dan sebagainya tadi, ini tentu menimbulkan bau busuk dan mengganggu kesehatan. Ya. Kemudian limbah tersebut juga memiliki proporsi yang tinggi, bahkan sekitar 40%. Ini kenyataannya, ya, yang ada di lapangan. Yang paling tinggi itu bagian kepala 12%, hingga yang paling kecil yaitu 2% yaitu durinya. Duri kecil. Ya. Nah, sehingga permasalahan dan tantangan limbah perairan yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini ya, yaitu yang pertama, kesadaran yang rendah terhadap limbah hasil perairan. Masyarakat kan masih sangat rendah kesadarannya, ya, masih belum tahu gimana cara mengolah tepung tulang ikan, gimana cara mengolah kulit ikan, belum tahu. Gitu. Nah, tugas kita semua sebagai mahasiswa untuk bisa memberikan atau membimbing, setidaknya memberikan arahan ke masyarakat terutama di pesisir. Ya. Kemudian kurangnya penyebaran informasi terkait konsep pengolahan limbah. Nah, ini informasi memang menjadi permasalahan juga, ya, terutama di wilayah-wilayah pesisir yang mungkin kekurangan informasi terkait teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Ya, mahalnya pembuatan limbah. Nah, kalau mahal ini sebenarnya bisa kita efisienkan terkait teknologi-teknologi tadi tepat guna, ya, untuk pengolahan kitosan misalnya. Kemudian kalangan pengusaha merasa tidak mendapatkan keuntungan, ya. Padahal kalau kita ketahui ya, dibanding perusahaan itu mengolah daging ikan tuna, ya, kemudian dia mengolah kulitnya juga, tentu kita akan melihat sebenarnya harga daging frozen tuna itu akan jauh lebih rendah harganya dibandingkan kalau dia mengolah kulit untuk dijadikan kolagen atau gelatin. Harganya jauh lebih tinggi. Sehingga kita harus meyakinkan pengusaha dan industri untuk meyakinkan bahwa limbah ini sebenarnya potensi harganya cukup tinggi dibandingkan produk utamanya sebenarnya. Karena peminatnya pasarnya juga sekarang sudah tinggi, terutama di Cina, Jepang itu menginginkan kitosan tadi ya, glukosamin dan sebagainya itu juga permintaannya cukup tinggi. Dan sulitnya memperoleh peralatan dan zat kimia yang diperlukan dalam proses perebusannya. Ya, bahan-bahan sulit ditemukan terutama untuk rumah tangga ya. Kemudian belum adanya unit khusus untuk menangani limbah di dinas ataupun rumah kaya. Ini menjadi tantangan dan permasalahan kita. Sehingga strateginya seperti apa yang bisa kita buat ya? Di sini ada 3 strategi yang bisa kalian baca ya. Yang pertama, kita harus memanfaatkan hasil tangkap samping dari produk-produk seperti ikan rucah dan bycatch ya. Ada nelayan itu biasanya nggak mau mengolah gitu ya, produk-produk hasil samping seperti ikan rucah dan bycatch ini. Dia langsung buang aja. Ini akan berdampak pada lingkungan sebenarnya. Kalau kita bisa mengolah produk-produk samping ini menjadi nilai ekonomi yang cukup tinggi ya, terutama di masyarakat pesisir. Ya. Kemudian penerapan best handling practice dari mulai sistem rantai pasok, transportasi, industri pengolahan, transportasi sampai ke distribusi ke konsumen. Ini menjadi
tantangan dan menjadi strategi di mana penanganan dari mulai hulu sampai hilir secara baik itu bisa diperhatikan. Ya. Kemudian bagian dari ikan seperti moluska, krustasea, rumput laut dan sebagainya tidak bisa dikonsumsi langsung, sehingga harus diolah untuk dimanfaatkan. Ya, sehingga nanti bisa kita pelajari bagaimana cara pengolahan dan pemanfaatannya di pertemuan-pertemuan minggu depan. Dan strategi 1, 2, dan 3 ini ketika dilaksanakan dengan baik, ini akan menghasilkan tujuan utama kita, yaitu limbah hasil perairan zero waste atau nil limbah. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Sebenarnya kenapa nama saya Lukman tadi mau tanya potensi dari hasil samping perairan itu kalau semisal diterapkan di industri rumah tangga seberapa besar ya Pak potensinya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya, bagaimana industri rumah tangga itu sebenarnya berpotensi sangat tinggi untuk diolah produk hasil sampingnya. Tinggal bagaimana teknologinya. Ya, makanya dari strategi ini pemerintah itu juga sudah harus bisa bekerja. Bagaimana bisa mendekati dalam masyarakat terutama dari pesisir untuk bisa membuat teknologi yang ramah lingkungan, yang mudah dan efisien, sehingga nanti masyarakat itu bisa dengan mudah. Contohnya tadi, ya, membuat teknologi tepat guna yang diciptakan oleh masyarakat mahasiswa UNER, ya, oleh masyarakat di daerah Jawa Timur sana. Itu sudah mulai diterapkan seperti itu. Artinya potensi itu akan sangat besar kalau pemerintahnya memiliki keinginan untuk mengubahnya. Itu, ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini. Dan untuk asesmen kita pada akhir perkuliahan hari ini, saya akan memberikan kuis ya yang sudah saya berikan di LMS masing-masing dan teman-teman semuanya bisa dilihat ya. Silakan buka perangkatnya masing-masing dan kita akan mengerjakan kuis ya. Waktunya 10 menit, bisa dikerjakan, dibuka dan dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman semuanya, waktunya selesai ya. Terima kasih sudah mengerjakan kuis pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat nilai yang baik semuanya. Dan untuk tugas mandiri di rumah bisa dikerjakan ya. Ini tugasnya nanti bisa dilihat di LMS masing-masing juga dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk materi-materi yang menarik lainnya seputar teknologi pemanfaatan hasil samping perairan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.